Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tekstusias, perkenalkan di sini saya Daniel Kausar yang akan menemani teman-teman sekalian ya untuk belajar mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelum itu apa sih rekonsiliasi fiskal? Jadi, rekonsiliasi fiskal itu merupakan proses ya penyesuaian perbedaan yang muncul antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan. Nah, karena dasar penyusunan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyusun sebuah laporan keuangan itu berbeda dengan ketentuan perpajakan, maka perusahaan di sini harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu, sehingga nantinya laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan tadi itu bisa dihitung ya berapa besarnya pajak yang terutang. Nah, pajak penghasilan terutang dihitung dari penghasilan kena pajak yang ditentukan dari perhitungan penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi di laporan keuangan nanti ya selain penghasilan itu juga nanti juga ada beban-beban ya yang dilakukan penyesuaian karena menurut ketentuan perpajakan bisa jadi nanti beban yang sudah diakui oleh perusahaan di laporan keuangan itu ternyata tidak bisa dibebankan ya karena masuk dalam komponen non-deductible expenses atau biaya-biaya yang tidak boleh jadi pengurang penghasilan. Nah, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Jadi laporan komersial itu adalah laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, jelas berarti di sini tujuan dilakukannya penyusunan laporan keuangan komersial yaitu untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh stakeholder, yaitu salah satunya yaitu untuk pengambilan kebijakan. Nah, ini berbeda dengan laporan fiskal di mana laporan fiskal ya atau laporan keuangan fiskal ini disusun oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan digunakan untuk apa? Yaitu untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Salah satunya adalah yaitu untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Nah, karena itu sifat penggunaan laporan keuangan fiskal bersifat terbatas karena lebih difokuskan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang tadi. Jadi seperti itu ya antara perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Nah, sehingga di sini perlu adanya upaya ya dari wajib pajak tadi untuk melakukan penyesuaian dengan cara melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Nah, dalam proses rekonsiliasi fiskal nanti akan ditemukan ya perbedaan-perbedaan yang sifatnya bisa tetap atau perbedaan-perbedaan yang sifatnya adalah temporer atau sementara. Nah, perbedaan tetap ini yang dimaksudkan adalah penghasilan yang diperoleh atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak boleh diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, penyebab perbedaan tersebut diantaranya adalah misalkan nih, penghasilan yang diakui oleh perusahaan dalam laporan keuangan ternyata adalah penghasilan yang merupakan objek pajak final. Nah, untuk menghitung pajak terutang, ya, pajak penghasilan terutang bagi perusahaan, penghasilan yang diperoleh perusahaan itu harus dipilah-pilah lagi ya, karena yang diperhitungkan di dalam perhitungan pajak terutang itu hanya penghasilan yang merupakan objek non final sehingga di sini penghasilan yang merupakan objek final dan penghasilan yang bukan merupakan objek itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, perbedaan ini bersifat tetap ya karena memang selamanya menurut ketentuan perpajakan ini tidak boleh diakui sebagai penghasilan. Lalu juga ada yaitu terkait dengan beban yang masuk dalam komponen non-deductible expenses atau memang biaya yang tidak boleh dibiayakan gitu menurut ketentuan perpajakan. Misalkan contohnya biaya pajak penghasilan. Nah, biaya pajak penghasilan ini nggak boleh jadi pengurang penghasilan bagi perusahaan sehingga perbedaan ini akan berlaku selamanya ya atau bersifat tetap. Lalu yang kedua ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer ini ya menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan atau deductible amounts dalam perhitungan laba fiskal yang bersifat sementara. Misalkan terkait dengan beban penyusutan misalkan. Nah, menurut laporan menurut standar akuntansi keuangan tentunya eh, untuk masa manfaat ya itu tidak diatur secara rinci. Nah, ini berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur secara rinci ya untuk masa manfaat masing-masing aset
berwujud maupun tidak berwujud itu masing-masing ada ketentuannya, sehingga nantinya terkait dengan pengakuan beban penyusutan ini akan terjadi perbedaan. Namun perbedaan ini sebenarnya hanya terjadi sementara karena toh pada akhirnya nanti ya setelah pengakuan penyusutannya itu habis ya di akhir masa periode masa manfaat, maka nanti total pengakuan penyusutannya itu sama. Yang berbeda hanya pada pengakuan pada setiap periodenya saja. Makanya di sini disebut dengan beda temporer karena sementara saja. Nah, koreksi fiskal ya, atau rekonsiliasi fiskal ya. Rekonsiliasi yaitu melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ya tadi karena tujuan umumnya adalah untuk melakukan perhitungan pajak terutang ya, maka laporan keuangan tadi harus disesuaikan dulu ya. Agar apa? Agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, pembenaran yang dilakukan atau penyesuaian yang dilakukan nanti bisa menimbulkan pengurangan maupun penambahan penghasilan kena pajak. Nah, ini nanti makanya muncul yang namanya ada koreksi positif, ya, di mana koreksi positif ini adalah menimbulkan peningkatan penghasilan kena pajak atau pengurangan, ya, untuk koreksi negatif, ya. Jadi ini dia bersifat mengurangi penghasilan kena pajak, ya, berdasarkan penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai. Nah, contohnya adalah koreksi fiskal positif di sini adalah contohnya misal biasanya itu adalah berkaitan dengan pembebanan biaya biasanya. Nah, ini contohnya koreksi fiskal positif adalah terkait dengan pembentukan dana cadangan. Jadi memang di dalam pasal 9 ya Undang-Undang PPh pajak penghasilan itu menyatakan bahwa pembentukan dana cadangan ya itu tidak diperkenankan ya menjadi pengurang penghasilan bruto kecuali ada beberapa pengecualiannya ya itu. Tapi secara umum pembentukan dana cadangan atau penyisihan cadangan kerugian piutang ini tidak diperkenankan. Sehingga perlu adanya koreksi fiskal positif yang mengakibatkan nanti penghasilan kena pajak akan bertambah. Lalu yang kedua ada beban kepentingan pemegang saham. Ya, ini jadi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan kegiatan usaha itu juga tidak diperkenankan ya jadi pengurang penghasilan. Terus ada pajak penghasilan dan sanksi administrasi ini sudah jelas ya. Terus ada selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas fiskal. Ini juga akan dikoreksi positif ya nanti. Dan juga yaitu beban yang diakui di atas batas kewajaran. Ya, jadi misalkan nih wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, ternyata ditemukan bahwa transaksinya tadi itu tidak sesuai dengan kaidah kesewajaran. Maka atas transaksinya tadi akan dilakukan beberapa koreksi. Lalu ini adalah beberapa contoh koreksi fiskal negatif ya, di mana koreksi fiskal negatif ini adalah bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Yang pertama adalah penghasilan yang merupakan objek final. Nah, ini sudah jelas ya, karena untuk perhitungan pajak terutang yang diperhitungkan hanya penghasilan yang merupakan objek pajak non-final saja. Sehingga untuk penghasilan yang merupakan objek final dan juga penghasilan yang bukan objek ini harus dikeluarkan karena nggak dihitung pajak penghasilannya. Terus yang tiga, selisih penyusutan amortisasi komersial di bawah fiskal ya, ini maksudnya. Ya, jadi bisa jadi ternyata pembebanan biaya atau beban penyusutan itu menurut komersial lebih kecil daripada fiskal. Sehingga di sini akan muncul koreksi fiskal negatif di mana untuk menyesuaikan bahwa bebannya tadi harus dinaikkan yang mengakibatkan penghasilan kena pajaknya turun. Dan yang terakhir adalah penghasilan ditangguhkan pengakuannya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan koreksi fiskal negatif ya, sehingga penghasilan kena pajaknya akan turun. Nah, ini kita masuk ke contoh kasus ya. Jadi dalam laporan laba rugi per 31 Desember tahun 2022, PT Jaya membukukan laba. Ya. Adapun untuk kepentingan perhitungan pajak terutang tahun pajak 2022, berikut ini informasi tambahan mengenai laporan laba rugi perusahaan. Nah, beban pajak yang adalah merupakan beban pajak penghasilan pasal 25 sebesar 78 juta. Beban lainnya sebesar 165 juta merupakan beban rekreasi pemegang saham sebesar 139 juta. Nah, ini kita lihat ya, kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Ya, jadi kertas kerja rekonsiliasi fiskal ini nanti membandingkan ya antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan itu akan dicocokkan satu persatu akunnya dengan ketentuan perpajakan.
Nah, apabila saat pencocokan nanti tidak ada pertentangan ya antara ketentuan perpajakan dan standar akuntansi keuangan, maka pengakuannya tadi itu bisa langsung diakui di dalam laporan fiskal. Misalkan ini kita contohkan nih untuk penjualan. Nah, ini penjualannya diakui sebesar 2 miliar. Nah, ini nggak ada informasi tambahan, berarti ya kita asumsikan bahwa pengakuan penjualan atau peredaran bursa atau penghasilan ataupun pendapatan ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga langsung bisa diakui ke dalam kolom fiskal. Itu juga dengan persediaan awal, HPP, ya, laba kotor, beban ini beban gaji, sewa ini nggak ada ketentuan tambahan. Nah, di sini ada beban pajak. Jadi beban pajak ini total ya di laporan keuangan komersial adalah sebesar 130 juta. Nah, ternyata di dalam informasi tambahan dijelaskan bahwa sebesar 78 juta ini termasuk yaitu beban pajak penghasilan. Nah, sesuai dengan pasal 9 ya Undang-Undang PPH ya di mana di sana dinyatakan terkait dengan biaya-biaya yang tidak diperkenankan ya untuk menjadi pengurangan penghasilan bruto atau biaya yang masuk komponen non-deductible expenses, beban pajak penghasilan itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan wajib pajak. Nah, berarti beban pajak selain pajak penghasilan boleh, ya boleh tentunya. Nah, makanya di sini akan ada koreksi fiskal positif sebesar 78 juta sehingga beban pajak yang boleh diakui oleh perusahaan hanya sebesar 52 juta saja. Terus juga ada beban lainnya, ya tadi beban lainnya ternyata ada pengeluaran beban untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Nah, ini juga sama ya, masuk komponen non-deductible expenses di pasal 9 Undang-Undang PPH. Sehingga di sini untuk beban lainnya harus dikoreksi fiskal positif sebesar 139 juta. Sehingga yang boleh diakui yaitu hanya sebesar 26 juta saja. Nah, berarti ini untuk bebannya sudah ada koreksi ya. Nah, ini sehingga nanti akibatnya apa? Akibatnya adalah penghasilan kena pajaknya bertambah karena biayanya ada yang tidak boleh dikurangkan. Nah, di sini kita lihat ya, di dalam komponen pendapatan apa lain-lain itu ada pendapatan sewa bangunan dan pendapatan bunga deposito. Nah, kita tahu bahwa pendapatan sewa bangunan dan pendapatan bunga deposito ini kan termasuk objek penghasilan 4E2, ya, objek pajak penghasilan final gitu. Nah, sehingga di dalam perhitungan pajak terutang atau perhitungan laba neto fiskal, pendapatan yang merupakan objek final ini harus dikeluarkan. Nah, karena harus dikeluarkan, maka di sini akan ada koreksi fiskal negatif, sehingga untuk pengakuan pendapatan sewa bangunan dan pendapatan bunga deposito menjadi kosong. Nah, dari hasil koreksi tadi ditotalkan sehingga ketemu laba neto fiskal itu ketemu 547 juta. Nah, sehingga di sini nanti dari laba neto fiskal ini baru nanti akan dikalikan dengan tarif PPh, ya, tarif PPh badan. Gitu. Jadi proses rekonsiliasi ini bersifat mutlak ya harus dilakukan. Ya kenapa? Karena pasti akan ada perbedaan ya terkait dengan pengakuan di laporan keuangan komersial dengan di laporan keuangan fiskal yang didasarkan pada aturan perpajakan atau ketentuan perpajakan. Jadi seperti itu contohnya untuk melakukan proses rekonsiliasi fiskal dengan menggunakan kertas kerja ya. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tekstusias.